Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Minangkabar masih dalam edisi 200 tahun Perang Padri. Kali ini Minangkabar menziarahi makam Tuanku Nan Renceh. Makam Tuanku Nan Renceh terletak di Jorong Bansa, Nagari Kamang Mudia, di mana makam ini merupakan makam tokoh penting yang memiliki peran besar di bumi Minangkabau saat bergejolaknya Perang Padri sebagai bentuk perlawanan masyarakat Minangkabau terhadap usaha penjajahan kolonial Belanda. Namun keterlibatan Tuanku Nan Renceh dalam Perang Padri lebih kepada Perang Padri periode awal, yaitu pertentangan antara kelompok adat dan kelompok agama, di mana beliau mengambil peran sentral dalam usaha menentang tindakan-tindakan yang berlawanan dengan nilai-nilai syarak. Makam ini sendiri terdapat dua makam utama, yaitu makam Abdullah Tuanku Nan Renceh dan orang tua beliau, yaitu dikenal dengan Cik Rahmah atau Haji Rahmah, yang juga dimakamkan di lokasi ini. Tuanku Nan Renceh bernama kecil Abdullah. Ia adalah putra dari Cik Rahmah, bersuku atau klan Koto di Jorong Bansa atau wilayah Bansa, Nagari Kamang Mudia, atau di masa itu masih dikenal dengan nama Nagari Buki. Lahir dari keluarga petani, di sinilah kira-kira rumah keluarga besar dari Tuanku Nan Renceh di Jorong Bansa ini. Tentang kelahiran tidak didapatkan data pasti tentang tahun kelahiran beliau. Namun dari anasir yang ada bahwa diperkirakan 1762 di tahun itulah beliau lahir. Kemudian dari berbagai kebiasaan masyarakat di zaman itu, anak-anak di bumi Minangkabau setelah lahir dan mulai beranjak kanak-kanak, mereka mendapat pendidikan surau. Begitu juga dengan Tuanku Nan Renceh, menganjak pada masa remaja, beliau memperlihatkan ketertarikannya terhadap bidang ilmu agama. Banyak guru-guru yang beliau temui untuk bisa mendapatkan ilmu agama ini, baik di daerah Kamang ini maupun sampai nanti ke Koto Tuo Balai Gurah, daerah Ampe Angke sekarang, menemui salah seorang guru terkenal di masa itu, yaitu Tuanku Nan Tuo. Selain dengan Tuanku Nan Tuo, beliau juga menambah ilmu dan menambah pengetahuan agama dengan tokoh-tokoh terkenal di zaman itu, apalagi setelah pulangnya 3 orang haji dari Mekah di tahun 1802, di mana ada Haji Miskin di daerah Pandai Sike. Kemudian Haji Miskin ini mendapat sebuah tantangan dalam dakwah beliau di Pandai Sike. Hal ini ternyata berbeda dengan tanggapan Tuanku Nan Renceh yang menilai bahwa Haji Miskin ditentang oleh masyarakatnya, berarti ia memiliki kelebihan dalam keilmuan, sehingga Haji Miskin disambut baik dan diterima serta dicari oleh Tuanku Nan Renceh untuk bisa mengajarkan ilmu agama di wilayahnya di Kamang ini, sehingga Haji Miskin juga menjadi guru yang mempengaruhi munculnya Tuanku Nan Renceh sebagai sosok sentral di masa Perang Padri. Setelah menimba dari ilmu agama dari berbagai guru
yang mempengaruhi kehidupan Tuanku Narenceh. Beliau mulai mempersiapkan dan menghimpun banyak murid di wilayah Kamang ini. Hamparan persawahan ini dahulunya adalah sebuah perkampungan, di mana pada bagian-bagian penting nanti kita akan lihat juga masih adanya pondasi rumah serta lesung batu yang masih ada di wilayah ini. Gambaran awal yang kami peroleh bahwa kampung asal dari masyarakat Jorong Bansa ini adalah di daerah ini. Kemudian baru pindah menuju ke daerah yang menjadi Jorong Bansa sekarang. Tuanku Narenceh memberi banyak perubahan dalam kebiasaan-kebiasaan beragama masyarakat yang pada zaman itu masih mencampurkan antara akidah tauhid dengan kebiasaan bid'ah dan khurafat. Jadi beliau melakukan banyak perubahan seperti di bidang akidah, bidang ibadah, muamalah serta akhlak, di mana kelompok Tuanku Narenceh dan kelompok Padri berusaha memperbaiki, memurnikan pelaksanaan ibadah yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sejak nyatanya persekongkolan Belanda dan kelompok adat semenjak 20 Februari 1821, setelah perjanjian Sultan Muningsah dengan pihak Belanda, maka kekuatan Belanda mulai menguasai wilayah Dare, sehingga Belanda mulai membentuk benteng-benteng pertahanan di berbagai daerah. Dengan tahap awal mereka berkuasa dan memiliki benteng di daerah Batu Sangkar. Sementara untuk pertahanan kelompok Padri, mereka terpusat di Kamang, dengan catatan yang ada bahwa kelompok Padri tersebut membuat benteng-benteng pertahanan pula dalam lapisan-lapisan pertahanan alam yang mereka buat. Yang pertama, benteng pertahanan di Kamang, yaitu lapis pertama di daerah Kapau. Kapau yang merupakan daerah perbatasan antara Fort Deko dan Kamang menjadi basis benteng pertama. Kemudian pertahanan lapis kedua terdapat di daerah Tilatang, di mana di sana juga disiapkan pasukan-pasukan Padri yang menjadi pembenteng antara usaha penyerangan oleh pihak Belanda ke sentra pertahanan Padri. Kemudian yang ketiga yaitu baru pertahanan di Kamang sendiri. Untuk lapisan ini, daerah-daerah di sekitar wilayah Kamang membentuk parit-parit sebagai benteng pertahanan serta menanam bambu-bambu untuk pembatas antar wilayah. Kemudian pusat pertahanan sendiri, di mana dalam catatan yang ada, walaupun masih menjadi perdebatan, di mana Tuanku Narenceh bersama pasukan Harimau dan Selapan membentuk sistem pertahanan ala Turki, di mana mereka dilatih menjadi pasukan-pasukan tersendiri dengan keahlian berbeda-beda. Dan wilayah ini di Jorong Bansa ada lokasi-lokasi yang diyakini masyarakat sebagai tempat latihan tersebut. Ada tempat latihan berkuda, ada latihan memanah, ada latihan bersilat dan lain-lain. Kemudian ada juga benteng pertahanannya di wilayah Parit Panjang. Jadi untuk kali ini kita berkunjung ke bekas atau puing-puing kampung lama yang merupakan basis pertahanan Padri pada masanya dahulu. Sistem yang dibuat oleh Tuanku Narenceh dalam pemerintahan Padri di masa itu, yaitu dengan penetapan tuanku-tuanku dan pemimpin-pemimpin atau kadi di wilayah-wilayah yang berbeda. Salah satunya nanti ditunjuknya Tuanku Narenceh. Orang yang ditunjuk oleh Tuanku Narenceh yaitu Tuanku Imam Bonjol untuk menjadi imam di daerah Bonjol. Jadi selain imam, pemimpin keagamaan, juga ada kadi yang menjadi penegak hukum
dari pelaksanaan syariat Islam yang diwajibkan di masa itu. Sehingga dapat dikatakan Tuanku Narincih dan pasukannya serta kekuatannya di zaman itu telah berusaha membentuk sebuah sistem pemerintahan yang berdiri sendiri terlepas dari kekuatan Belanda. Di lokasi ini yang biasa masyarakat sebut dengan Mejan, ditemukan batu nisan ya, dalam ukuran raksasa yang besar lah ya. Masih ada di sini. Kemudian ya seperti bekas-bekas perkampungan lama. Nanti kita juga akan lihat ada lesung batu di Mejan ini. Perkirakanlah dahulu sudah menjadi tempat masyarakat tinggal. Ini dia. Ini karena kondisinya sekarang sudah tertimbun ya. Kemudian juga ini batu Mejan yang lama. Dahulu ini ketika masih terbuka itu ukurannya mungkin seperti menhir ya, menhir mae ya, ukuran 1,5 meter. Kemudian kita akan lihat juga bekas-bekas perkampungan di sini dengan pondasi-pondasi rumah, dan ada juga lesung-lesung batu bekas tempat menumbuk padi. Dan ini salah satu dari beberapa lesung batu yang masih terdapat di wilayah ini, Mejan ya, daerah Jorong Bansa, di mana lesung batu ini wujud dari pernah adanya masyarakat tinggal di sini, karena dahulu lesung batu digunakan sebagai tempat menumbuk padi untuk mendapatkan beras-beras dari hasil pertanian yang telah diusahakan masyarakat. Sehingga sekitar wilayah ini dipastikan dahulu adalah bagian dari perkampungan masyarakat. Namun mungkin karena berbagai keadaan perubahan zaman sehingga harus berpindah ke wilayah sekarang yang ditempati sampai saat ini. Pada mungguk di bagian kanan kami itu juga di sana diperkirakan adalah tempat latihan pasukan Padri yang dilatih oleh Tuanku Narincih dan pemimpin kelompok Padri di zaman itu. Setelah mengalami masa pergolakan dengan melawan menentang kelompok adat dan kelompok Belanda yang bersatu menentang Padri, akhirnya kekuatan Padri Kamang mulai terdesak setelah tahun 1832, di mana pasukan Belanda mulai mengambil beberapa wilayah penting yang menjadi basis pertahanan Padri. Kita lihat saja perjuangan Tuanku Narincih makin terdesak setelah Belanda berhasil menembus pertahanannya di wilayah Tilatang, sehingga kekuatan Tuanku Narincih dan pasukannya makin berkurang.